menjelaskan ke kalian tentang pengenalan komponen dasar elektronika. Mungkin nggak semua komponennya saya jelaskan, tapi ini komponen-komponen yang mungkin kalian kemarin sudah coba merangkai. Jadi kemarin waktu coba merangkai flip flop, komponennya apa aja? Kabel resistor. Kabel, oke, resistor, kapasitor, Yang kotak itu kapasitor, LED, oke, kapasitor, IC. Ini kotak Ada lagi nggak? kabel dari protokol. Iya protokol. Ya, mungkin yang kalian sebutkan itu benar. Jadi beberapa mungkin nanti termasuk di sini. Tapi sebelumnya kalian udah tahu belum fungsi dari komponen itu? Misal fungsi dari kapasitor itu apa? Belum. Resistor? Ya, hambatan. Dan mungkin di sini saya akan membahas lebih detailnya. Supaya mungkin kalian bisa tahu sebenarnya kenapa kita harus pakai komponen itu dan fungsi dari komponen itu sebenarnya apa. Selanjutnya nih, pernah nggak kalian lihat lampu hias atau lampu yang dipasang di motor yang nyalanya kedip? Kira-kira tahu nggak kenapa kedip? Kenapa bisa kedip? Padahal misal kita bandingkan sama lampu rumah, ketika lampu rumah dinyalakan itu kan nyala terus, dia dapat listrik terus. Tapi kenapa lampu ini bisa kedip? Ada resistor, ada tombol. Nah, misal lampu hias itu apa sih selalu kita pencet tombolnya biar dia kedip terus? Mati nyala, mati nyala, mati nyala. Capek kan pasti? Nah, jadi mungkin nanti kita akan pelajari kenapa itu bisa terjadi. Sebenarnya kita masuk ke komponen yang pertama dulu, resistor. Resistor atau penghambat arus listrik. Resistor adalah komponen pasif yang menghambat arus listrik. Nilai hambatannya dinyatakan dalam ohm. Kemarin resistor yang dipakai ada berapa ohm? Terus 20. Pakai 2 ya? Ya. Jadi ada beberapa fungsi dari resistor itu sendiri, yaitu yang pertama menghambat arus listrik, jadi mengurangi arus agar tidak rusak komponen sensitif, misal arus yang akan mengalir ke IC atau ke LED. Pasti kemarin kalau kalian perhatiin LED sebelum dapat ke positif atau ke negatif pasti ada resistornya, ya apa enggak? Ya. Selanjutnya membagi tegangan dalam rangkaian seri, voltage divider. Kemarin kalian sudah sempat praktek di unit Padiska untuk rangkaian seri power. Dan selanjutnya untuk melindungi komponen, membatasi arus lebih pada LED, transistor maupun IC. Lanjut ke kapasitor. Kapasitor merupakan komponen pasif yang menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Terdiri dari 2 plat dan juga yang dipisahkan oleh insulator atau dieletrik. Satuan untuk kapasitor yaitu ada 3, mikrofarad, nanofarad, dan juga picofarad. Untuk kapasitor yang kemarin dipakai itu berapa? Coba dicek di gambarnya masing-masing. Gambar yang di buku, kemarin semua sudah sempat gambar. Ada yang belum selesai? Belum selesai. Jadi mungkin nanti kita bisa cek untuk rangkaian yang kita pakai itu nanti pakai kapasitor berapa. Lalu ada fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor di sini yaitu untuk menyimpan energi sementara, menyimpan dan melepaskan energi listrik. Seperti pada satu daya. Yang kedua ada menyaring sinyal, memblokir sinyal DC dan meneruskan sinyal AC filter. Yang ketiga ada pengatur waktu atau timing, menentukan waktu tunda dalam rangkaian timer LC circuit. Nah, selanjutnya untuk kapasitor, kita mengumpamakan kapasitor itu embed yang biasanya ada di batubung. Pernah tahu? Yang dia harus diisi air dulu sampai penuh, baru dia tumpah. Nah, itu fungsi dari kapasitor. Jadi misal ada arus yang masuk, dia nggak akan langsung jalan arus. Dia ngisi kapasitor dulu sampai memenuhi, baru dia akan jalan. Itu yang bikin rangkaian kalian bisa kedip atau flip flop. Jadi ketika dia nyala, itu tandanya kapasitor sudah penuh dan sudah menyalurkan arus listrik. Tapi lanjut ke LED atau light emitting diode atau diode pemancar.
memancar cahaya. Jadi LED ini beda ya sama lampu. LED ini kayak dioda, tapi dia itu memancarkan cahaya. Makanya mungkin kita seringnya ngomong lampu, padahal itu bukan. LED atau light emitting dioda adalah komponen aktif yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik maju. Ini adalah dioda khusus yang mengubah listrik menjadi cahaya. Jadi dia bukan lampu, tapi dia sebenarnya dioda, tapi dia memancarkan cahaya ketika diberikan arus listrik. Makanya dia kelihatan menyala. Nah, fungsi LED yaitu ada untuk sebagai indikator atau penanda status perangkat on atau off, dan untuk pencahayaan, sumber cahaya, lampu senter, layar, dan yang ketiga ada display digunakan dalam jam digital, kalkulator, dan papan iklan. Lalu ada IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronik yang berisi ratusan hingga jutaan komponen mikro, ada resistor, transistor, kapasitor, dan dioda yang terhubung dalam satu chip silikon kecil. Makanya pada satu IC itu ada yang namanya kaki input, kaki output, maksudnya basic, ground, segala macam banyak kan. Dan yang di 555 sama di 4 yang dijelaskan itu beda. Jadi setiap IC itu punya data wasitnya sendiri-sendiri. Nanti kalian misal mau cari, ada kalian IC baru, ini kalian penasaran, kalian cari-cari mungkin di toko online atau kalian beli langsung, kayak pengen tahu, pengen belajar, nanti kalian bisa cari misal IC LM57, nanti kalian bisa cari dulu data sheet IC LM57, nanti di situ akan muncul setiap kakinya itu fungsinya untuk apa. Jadi di sini IC itu merupakan sistem logika digital, counter, flip-flop, dan bervalue. Yang kedua ada IC analog, mengolah analog kompat, oscillator, dan filter. Yang ketiga ada IC campuran, yaitu menghubungkan fungsi analog dan digital, DC atau DC. Dan yang terakhir ada IC microprocessor, yaitu otak sistem digital yang bisa diprogram seperti Arduino dan ESP. Untuk kelas 10 saya kurang tahu, nanti kalian dapat untuk praktek Arduino atau enggak, tapi di kelas 11 kalian bakal dapat untuk praktek Arduino. Nanti kalian bikin program lalu dimasukkan ke Arduino, dan itu bisa langsung nyala tanpa kalian harus menggunakan IC. Nah, yang kemarin kalian sudah barang kayak ini kan, kayak flip-flop, semua sudah selesai. Ada yang belum? Belum selesai. Kendalanya di apa? Oh, kemarin nggak ikut? Izin kemarin. Ya, nanti mungkin bisa, nanti saya tunjukin gambar, nanti kalian bisa praktek. Tapi sebenarnya rangkaian running lab. Pada belum gambar, belum selesai. Sekarang kalian gambar dulu. Karena besok kita ambil penilaian dan kalian cuma boleh lihat gambar ini dari membaca dari gambar. Nah, yang perlu diperhatikan dari gambar ini, ayo diperhatiin dulu. Yang perlu diperhatikan dari gambar ini adalah titik ini jangan dilewati. Jadi walaupun kayak ini cuma kelihatan kayak titik, tapi kalian tetap gambar di situ kasih titik. Karena misal ada kabel hijau ini, pada kabel yang lewat tapi nggak ada titik, jadi ini cuma melewati, dia nggak nyambung. Tapi ketika dia ada titik ini artinya nyambung. Jadi ini ke sini nggak nyambung kan, cuma lewat, di sini nyambung, di sini nyambung. Jadi misal ini kan kemarin gerakan kalian di kaki 6 dijambar ke kaki 2, ya kan? Ya. Tapi di sini gambarnya melewati kaki 1, tapi kan nggak ada titik, betul? Ya. Nah, jadi dia nggak nyambung, jadi dia tuh dari 6 langsung ke 2, jadi nggak 6 ke 1 baru 1 ke 2, jadi cuma melewati aja. Ya, kalau itu mungkin saya minta kalian untuk gambar dulu deh.